warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus apakah populasi spesies monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mengalami kepunahan. Berikut hasil diskusi kami. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan spesies primata yang tersebar luas di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta dikenal memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap berbagai tipe habitat mulai dari hutan primer, sekunder, hingga kawasan yang berdekatan dengan pemukiman manusia. Di Nusa Tenggara Timur, komunitas spesies ini tercatat aktif di kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam Ruteng, khususnya di Resort Renames, dengan pola hidup berkelompok yang kompleks dan struktur sosial yang melibatkan banyak jantan dan betina. Populasi ini menunjukkan perilaku dominan seperti bergerak, makan, dan aktivitas sosial yang mencerminkan karakter diurnal dan ketergantungan terhadap ketersediaan pakan alami. Aktivitas manusia seperti penebangan liar dan pemberian pakan oleh pengunjung mulai mengganggu perilaku alami mereka yang memicu perubahan pola jelajah dan interaksi sosial. Di Nusa Tenggara Barat, dokumentasi ilmiahnya lebih terbatas. Populasi monyet ekor panjang juga ditemukan di sejumlah wilayah hutan dan di dekat wisata alam yang menunjukkan pola komunitas serupa yang dinamis, oportunistik, dan rentan terhadap tekanan habitat. Populasi Macaca fascicularis atau kera ekor panjang mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data IUCN 2022, spesies ini kini berstatus terancam punah atau endanger. Dari data Hasibuan et al. 2025 menunjukkan bahwa populasi spesies ini menurun 40% dari 3 generasi dan diperkirakan akan terus menurun 50% ke depannya. Di Indonesia, laporan terbaru dari Lampung mencatat bahwa di Pulau Tabuan, Langgundi, dan Umang-Umang, populasi spesies ini hanya tersisa 9.948 ekor. Kemudian di Jawa Tengah, pada survei 2023, di 9 kabupaten mencatat bahwa hanya terdapat 811 ekor dari total area 331 hektar. Kemudian di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur mencatat bahwa hanya terdapat 10.350 ekor pada totalan kepadatan 41 per kilometer persegi. Hal ini dapat dipicu karena beberapa faktor seperti kerusakan lahan dan penangkapan liar besar-besaran. Selanjutnya masuk ke data pendukung. Data pendukung ini digunakan untuk mengetahui spesies macaca atau monyet ekor panjang yang mengalami penurunan sama signifikan. Didapatkan bahwa pada data penelitian di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur didapatkan bahwa hasil data survei jalur menunjukkan jalur titik rangsek individu monyet dan kelompok monyet ekor panjang di Taman Wisata Alam Surandi. Didapatkan bahwa panjang rangsek yaitu pada jalur pertama 30 meter, kemudian lebar 30 meter, jumlah titik 6, kemudian jumlah individu 86. Kemudian didapatkan sampai dengan total yaitu 150 meter pada panjang, kemudian lebarnya 30, kemudian jumlah titik 18, dan jumlah individu 207. Kemudian berdasarkan penelitian menurut Bermayat dan Nizar tahun 2018 memperkirakan bahwa jumlah populasi monyet ekor panjang di Taman Wisata Alam Surandi yaitu ada hasil perkiraan jumlah pertama panjang transek dengan total yaitu 0,15, lebar 0,3, jumlah individu 207, dan perkiraan ekor dari monyet ekor panjang ini yaitu sebesar 155,172 ekor. Kemudian hasil padatan dari yang kedua yaitu didapatkan panjang transek 0,15, lebar 0,3, jumlah individu 207, dan individu per hektar yaitu 2.351. Kemudian didapatkan data pendukung yaitu berdasarkan penelitian Dahar tahun 2021 dapat disebutkan data observasi ini yaitu pada pengamatan perilaku bergerak 386 akan 353, sosial 298, dan akustik 102. Pada gambar 2 juga didapatkan bahwa perilaku monyet di hutan Manase Taman Wisata Alam Rungkek paling banyak dilakukan yaitu perilaku bergerak atau berpindah sebesar jumlahnya yaitu 973 atau 28%. Sedangkan perilaku persentase terendah yang perilaku ini dilakukan yaitu membesar 0% karena tidak ditemukan pada lokasi yang diamati. Hal ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi dan hilangnya habitat monyet ekor panjang akibat adanya penebangan liar dan penambahan hutan di Taman Kawasan Hutan Manase. Kemudian pada menurut Dahar 2021 juga menyatakan bahwa kawasan ini juga tidak menjadi zona pemberian makan oleh para pengunjung dan danau Manase di Taman Wisata Alam Ruteng yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya persaingan akan akibat minimnya ketersediaan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Jadi pada periode ini mulai mengalami penusukan karena adanya penebangan liar. Kemudian lanjut untuk data pendukung selanjutnya, kondisi yang didapati di gambar terjadi akibat populasi monyet ekor panjang di kawasan Taman Nasional yang ada di Nusa Tenggara Timur ini juga mengalami penurunan. Bagaimana hal ini dibuktikan bahwa 41,5% menurun hingga 52 sampai dengan 67%. Hal ini terjadi dibuktikan dengan adanya total populasi 1 tahun sebelum penelitian sekitar 300 sampai 400 ekor atau 50% lebih banyak daripada populasi saat dilakukan penelitian yaitu sekitar 158 sampai dengan 166 ekor. Dengan hal ini maka didapatkan terjadinya penurunan populasi akibat salah satu penebangan liar yang dilakukan oleh manusia. Data terakhir dibuktikan bahwa hasil ini terlihat adanya tutupan lahan sekitar pentir perjumlahan monyet ekor panjang di tahun 2018 dan 2021. Kemudian juga ini terjadi tutupan lahan atau titik lokasi penebangan liar yang mengganggu aktivitas dan kehidupan dari monyet ekor panjang sehingga mengalami penurunan. Selanjutnya pembuktian populasi spesies monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis menurun. Hal ini dibuktikan oleh Sari 2024 dalam jurnalnya mengatakan bahwa menurut IUCN 2023 spesies monyet ekor panjang dinilai masuk ke dalam daftar merah yang terancam punah, di mana monyet ekor panjang sebagai terancam punah yang berdasarkan kriteria A3CD. Selain itu dalam jurnal lain juga
juga mengatakan, yakni pada Rizdiansyah 2014 yang meneliti populasi monyet ekor panjang di kawasan Pulau Condong Darat menurun diakibatkan musim kemarau pada tahun 2011, di mana musim kemarau tersebut mengakibatkan banyak tumbuhan yang menjadi sumber pakan monyet ekor panjang mati akibat kekeringan, sehingga pada tahun 2012 populasi monyet ekor panjang di pulau tersebut menjadi sekitar 140 ekor dibandingkan pada tahun 1997 yang berjumlah 400 ekor. Berikut merupakan tabel rekapitulasi jumlah individu monyet ekor panjang di kawasan Pulau Condong Darat. Populasi monyet ekor panjang Macaca fascicularis mengalami penurunan akibat sejumlah faktor yang didukung oleh temuan ilmiah dan observasi di lapangan. Salah satu penyebab utamanya yaitu rusaknya habitat alami karena aktivitas seperti pembukaan lahan pertanian, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan wilayah perkotaan yang menyebabkan penyempitan ruang hidup spesies ini. Selain itu, meningkatnya interaksi dengan manusia, terutama di kawasan pemukiman dan pertanian, sering memicu konflik yang berujung pada penangkapan atau pemusnahan karena dianggap mengganggu. Faktor lain yang mempercepat penurunan populasi adalah praktik perdagangan ilegal, di mana monyet ini banyak diburu untuk dijadikan peliharaan atau digunakan sebagai hewan uji coba atau penelitian. Tingginya permintaan akan Macaca fascicularis sebagai hewan percobaan, khususnya sejak masa COVID-19, mendorong eksploitasi berlebihan dari alam liar. Berdasarkan hasil diskusi dan data dari beberapa referensi yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa populasi monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis pada kawasan Kepulauan Nusa Tenggara Barat tidak mengalami penurunan. Namun, pada kawasan Kepulauan Nusa Tenggara Timur, populasi monyet ekor panjang mengalami penurunan akibat semakin meningkatnya penebangan liar dan perambahan hutan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya stabilitas populasi monyet ekor panjang di suatu daerah atau kawasan seperti kondisi lingkungan, jenis pakan, pengerangan, interaksi dengan satwa lain, dan adanya predator. Baik, berikut hasil pemaparan diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf.